kameranya. Bentar ya, Kakak mau share screen dulu, Udah nampak belum? Iya, apa error? Udah siap kok. Oke, udah nampak ya. Ini udah nampak juga kan? Ngomong ya, aku nggak nampak. Aku nggak nengok BBB ya soalnya. Udah nampak, Kak. Oke, mantap. Jadi, sebenarnya kan ini pertemuan kita ke-7 kan, tapi gara-gara kemarin yang pertemuan 6 itu Kakak nggak ada ngasih materi. Nah, jadi materinya yang ini untuk pertemuan 6 dulu kita bahas. Jadi untuk di pertemuan ini kita tuh mau lanjutin yang kemarin MVC. Kan kemarin view sama controller udah. Nah, sekarang kita ke modelnya. Nah, jadi kan kan udah pernah dijelasin kan sebelumnya kalau misalnya model itu merupakan penghubung nih antara database dan juga controller. Jadi di model ini kita tuh bisa memanipulasi data kayak misalnya menambahkan, menghapus data atau mengubah data. Jadi nanti kalau misalnya mau ditampilkan ke view, model ini harus melalui perantara dari controller terlebih dahulu. Nah, jadi, yang pertama harus kita lakuin itu kan, pastinya kita tuh harus buat database-nya dulu gitu kan. Terus, kita tuh juga harus ada data-data di dalam database tersebut. Nah, data-datanya itu kan tersimpan di dalam tabel nih. Jadi kita tuh harus buat dululah tabel-tabelnya di dalam database-nya. Jadi, cara untuk membuat tabel di Laravel itu, kita itu bisa menggunakan fitur nih yang udah tersedia di Laravel, yang namanya migration. Kalian pasti udah belajar juga sama Pak Ivan yang migration. Jadi migration itu merupakan control version system untuk database, yang akan mempermudah kita untuk mengelola database dan membuat tabel dengan lebih mudah dan lebih cepat. Jadi, kalau kita menggunakan migration itu, maka kelas-kelas untuk database itu akan otomatis terbuat sendiri dan kita, juga dapat menggunakan metode-metode yang udah tersedia di kelas-kelas tersebut. Jadi apa sih keuntungan kalau kita menggunakan migration gitu kan? Kenapa nggak langsung buat, dari PHP langsung gitu atau nggak kita buat pokoknya kenapa pakai migration gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai migration ini, keuntungannya itu, kita itu hanya perlu membuat satu kelas aja, yang dapat kita gunakan untuk membuat berbagai macam di dalam RDBMS itu sendiri. Nah, terus keuntungan yang lainnya itu, semua perubahan-perubahan yang kita lakuin nih, misalnya untuk mengubah tabel pada database misalnya kan. Nah, itu akan tercatat nih pada satu tabel di database itu tersendiri. Jadi, kita itu bisa membatalkan perubahan atau yang kalian kenal misalnya, yang kalian kenal rollback ya. Nah, ya rollback. Kita itu bisa melakukan rollback terhadap suatu tabel ke kondisi semula jika terjadi sebuah kesalahan misalnya kan. Nah, jadi kalian bisa melakukan rollback dengan migration ini. Nah, jadi, di sini ada cara membuat migration. Nah, jadi cara membuat migration-nya itu, kita tuh bisa menggunakan sintaks ini nih, PHP artisan make migration, terus ini nama migration-nya kalian mau buat apa, terus, create nama tabel. Nama tabelnya ini, nama tabel yang untuk di database nantinya. Misalnya ini contohnya, kayak PHP artisan make migration, kalian membuat nama migration-nya misalnya create_mahasiswa_tabel. Nah, terus mau buat nama tabelnya misalnya tabel mahasiswa kan. Nah, ini buatlah mahasiswa. Nanti kita contohin juga. Nah, jadi kalau misalnya udah buat migration, selanjutnya itu
ada model. Nah, di sini ada cara membuat model. Kalau cara membuat model, sama juga kayak ya sama kayak biasa, kayak pernah kan kalian buat model pakai sintaks ini, PHP Artisan make model, baru nama modelnya apa. Kayak membuat controller juga kan kayak gini juga kan, make controller, nama controllernya apa. Nah, di sini contohnya misalnya kita membuat, file modelnya itu dengan nama mahasiswa model. Jadi, kita langsung aja ya, kita contohin. Nah, yang pertama, kalau kita mau buat tabel nih kan, membuat database, kita kan pasti harus punya database-nya dulu kan. Nah, ini nampak nggak, PHP MyAdmin-nya? Nampak Mbak, Kak. nggak nih? Nampak kan? Nah, jadi pertama itu kita tuh harus buat database-nya terlebih dahulu. Misalnya, di sini kita mau buat database namanya misalnya ini ya, DB Laravel. Nah, ini kita buat. Nah, ini kan udah terbuat nih. Ini kan tabel-tabelnya masih kosong kan, belum ada tabel satupun. Nah, jadi kita tuh bisa buat tabelnya itu dengan menggunakan migration tadi. Nah, ini pertama kita buka dulu project project Laravelnya kan. Terus, udah kita buat database-nya, kita pasti harus set dulu nih kan database-nya di file.env. Nah, di sini ada nih DB database, di sinilah kita set nama database yang udah kita buat tadi. Tadi kan kita buatnya DB_Laravel. Nah, kita buatlah sesuai sama nama database yang udah kita buat. Nah, terus udah kita buat, kita save. Nah, jadi udah kita set nih database-nya, terus kita ke terminal. Kalian boleh buka command prompt juga atau suka hati lah mau buka dari mana. Di sini, oh jangan lupa di ini kan dulu ya, di serve kan, biar dia bisa jalan. Nah, udah kita buka terminalnya, baru kita di sini bisa buat, kita bisa buat ininya, bisa buat migration-nya terlebih dahulu. Oh, sebelumnya ini, kalau kita nge-install project Laravel, di sini otomatis udah terbuat nih, ini di database, terus migration. Nah, ini, migration yang udah otomatis dibuat pas kita nge-install project Laravel kita. Tapi ini belum kita migrate, jadi dia belum tersedia di database kita. Ini kan, jadi kalau kita misalnya mau nambahin tabel nih kan, kita mau nambahin tabel, jadi kita tuh pertama buat dulu, migration-nya pakai sintaks yang tadi tuh, yang PHP Artisan make migration. Terus misalnya kalian mau buat nama migration-nya itu create mahasiswa table, terus minus create, baru nama tabelnya kalian mau buat apa tadi, misalnya mau buat nama tabelnya mahasiswa. PHP Artisan make migration create mahasiswa table. Nah, terus di situ kalian enter. Nah, jadi ini dia lagi created migration-nya. Tengok nih. Ini kan udah terbuat nih kan. Nah, nih dia udah dibuat nih migration-nya. Kita bisa lihat di sini create mahasiswa table yang kita buat tadi. Nah, ini jadi udah tersedia nih. Jadi ini bisa kita lihat kan di migration create mahasiswa table-nya. Nah, jadi ini terdapat dua function nih, ada function up sama function down. Nah, jadi kalau function up ini, itu fungsinya itu akan dijalankan ketika kita itu menjalankan migrasi atau ketika kita membuat migration. Sedangkan kalau fungsi down ini akan dijalankan kalau misalnya kita melakukan rollback, yang kayak tadi, rollback tadi, atau kita melakukan pembatalan perubahan pada database, itu fungsi yang akan dijalankan itu ada di fungsi down ini. Nah, jadi kalau misalnya kita mau isi kolom-kolom di tabel yang mahasiswa yang udah kita buat tadi, itu tuh kita bisa isinya tuh di function up ini. Kayak ini kan, ini udah ada auto increment-nya itu ID, tabel ID ini kan. Nah, ini nanti bakalan jadi bisa dibuat auto increment-nya sih.
Terus ini juga ada timestamp. Nah, kalau timestamps ini, dia ini nanti akan ngebuat 2 kolom, yaitu kolom created at sama updated at di tabel, mahasiswa tadi. Nah, jadi sekarang di sini kita mau nyoba ya, kita mau nyoba tambahin kita misalnya mau nambahin kolom, apa ya, kita misalnya mau buat kolom NIM. Kolom NIM itu kan biasa pakai char kan, char. Oh, biasa kan kalau kalian kan juga pasti pernah buat NIM itu pakai string kan. Nah, jadi kalau NIM itu, yang tipe data yang betul itu sebenarnya adalah char. Jadi misalnya kita mau buat NIM pakai char, terus misalnya, range-nya itu kita mau buat 9, karena kan kalau kayak NIM kita itu, 9 panjangnya, nggak lebih dari 9 juga. Iya 9. Terus kita karena NIM itu unik, kita bisa buat di sini misalnya unik, jadi nggak bakal ada yang sama. Nah, terus misalnya kita mau buat lagi nama. Nama itu kan pakai string biasanya kan. String terus nama. Terus misalnya lanjutnya 100. Ini jaga-jaga biar nggak error. Takutnya kalau misalnya nanti dibuat pendek, nanti lupa nama yang panjang. Jadi nanti error, nggak bisa dia. Terus misalnya mau buat lagi tanggal lahir bisa kita pakai date. Jadi misalnya tanggal lahir. Nah, terus misalnya mau buat apa lagi ya? Mau buat ini apa tuh? Jenis kelamin bisa pakai enum biar langsung di set. Apa tadi jenis kelamin? Nah, ini kita bisa langsung set misalnya L untuk laki-laki sama P untuk perempuan. Jadi udah kita buat nih kan, field apa aja yang mau kita tambahin di tabel mahasiswa kita nanti. Ini udah kita buat, terus kita save. Nah, jadi kayak mana cara ngejalankannya gitu. Nah, jadi kayak mana cara ngejalankannya kan. Nah, jadi cara ngejalankannya, kalian tuh bisa pakai sintaks PHP Artisan Migrate. Ini kita buka dulu terminalnya. Terus kalian bisa pakai PHP Artisan Migrate. Nah, jadi itu nanti kolom-kolom yang udah kita buat tadi di migration ini itu akan dibuat di PHP MyAdmin. Tadi kan ini kita bisa lihat dulu ya. Nah, ini kan PHP MyAdmin untuk database DB Laravel masih kosong nih kan. Jadi nanti kita mau buat nih, kita mau migrate yang tadi udah kita buat di sini. Jadi kita bisa jalankan PHP Artisan Migrate. Jalankan, kita enter, terus nah ini lagi ngebuat dia. Nah, ini kan udah successfully. Terus kita tengok lah ini di PHP MyAdmin-nya. Kita refresh. Kita tengok DB Laravel-nya. Nah, dia udah terbuat kan. Ini tadi yang mana tadi kita buat? Mahasiswa, ini yang kita buat tadi mahasiswa. Kita bisa lihat. Nih, udah ada kan tadi NIM, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, sama yang timestamp tadi. Nah, ini kan berarti udah berhasil kita kan buat kita udah berhasil melakukan migration. Nah, kalau sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin Kakak kecepatan ngejelasinnya. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Sampai migration dulu. Kalau nggak ada yang mau nanya, biar kita lanjut ke contoh model. Nggak ada yang mau nanya nih? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi untuk selanjutnya kita itu akan membuat contoh model.
Eee, tapi kita di sini buat modelnya itu, kita mau nampilin data nih kan, kita mau nampilin data array ke view, tapi, datanya itu belum kita ambil dari database dulu karena kan belum ada kan, kita belum ada ngisi data tadi kan di database. Jadi kita nih mau buat datanya, kita mau pakai data statis dulu, belum pakai data yang dinamis. Nah, jadi yang pertama, mau kita lakuin itu, kita itu bisa buat dulu ini pertama nih, kita buat dulu, modelnya, kita buat dulu modelnya pakai sintaks yang tadi tuh, yang PHP artisan make model terus nama model. Nih, PHP artisan make model, terus nama modelnya bisa kita buat mahasiswa model. Oh ya, kalau buat, jangan lupa pakai huruf besar juga ya, mahasiswa model, terus kita enter. Nah, ini kan udah terbuat nih. Kita bisa lihat di model, ini kan udah terbuat nih. Kalau kita buatnya pakai sintaks tadi, dia otomatis udah tersusun nih namespace-nya, kelasnya juga udah terbuat. Jadi kalian nggak perlu capek-capek ngafal-ngafal namespace-nya lagi, gitu aja. Ini kita nggak perlu, kita hapus aja. Nah, terus, jadi udah kita buat nih kan model, udah kita buat file modelnya. Jadi kita di sini mau buat datanya dulu, data yang mau kita tampilin di video nanti. Tapi karena kita masih pakai data statis, belum pakai data dinamis, jadi kita pakai array dulu di sini ya. Kita pakai datanya itu dalam bentuk array, tapi kita buat dulu function-nya. Kita buat dulu fungsinya. Misalnya kita di sini mau buat metode data. Nah, terus di sini kita udah bisa buat ininya, array-nya misalnya mau buat misalkan mau buat name tadi gitu ya. Misalnya name-nya buku aja lah ya, 19140244. Terus misalnya mau buat lagi nama Elza Alivia, kurang, Alivia. Terus bentar, komanya kurang. Misalnya kalau mau buat lagi di sini apa ya, tanggal lahir misalnya, tanggal lahir 1 Januari 2000. Ya, misalnya kalian mau buat datanya itu lebih dari satu lah. Misalnya mau buat lagi, kan namanya siapa nama kalian? Sepatilah nama si Rizky aja kita buat ya. Rizky Saragi. Misalnya dia lahirnya 2002. Dah, udah siap. Oh, ini jangan lupa di return di sini. Biar bisa dipanggil datanya. Return. Dah. Terus kita save. Udah kita buat nih, apa namanya ini? Udah kita buat nih data array-nya di model. Kita baru ke controller. Kita pakai controller yang kemarin tuh aja ya. Yang ini kita hapus aja, ini nggak perlu. Nah, terus ini. Jadi kita di sini pertama buat dulu use-nya. Use apa di mana nih jadi app? Kita buat use app, terus models, ini kan app, baru jadi app jadi models. Models, terus nama modelnya mahasiswa model. Nah, jadi untuk apa use ini kita buat gitu kan? Jadi use mahasiswa model pada controller ini dibuat karena file mahasiswa model yang udah kita buat tadi ini, itu function itu mau kita panggil oleh controller. Jadi kita use-kan dulu. Kalau nggak di-use-kan dia nggak bisa terpanggil nanti function-nya nggak bisa terpanggil. Nah, terus udah kita buat use-nya, terus kita buat construct aja dulu ya.
construct. Dan kita buat construct. Nggak perlu apa saja. Ini kita buat construct-nya. Jadi, ntar kita buat dulu. Ini nama modelnya tadi mahasiswa model terus new mahasiswa model. Nah, jadi construct ini dibuat supaya nanti bisa kita panggil di metode mana aja di metode ini yang ada di file contoh controller ini. Jadi nanti nggak perlu capek-capek kita buat lagi di setiap functionnya. Jadi bisa dipanggil di metode mana aja gitu. Terus udah kita buat construct-nya, kita buat ininya. Kita buat dulu variabel datanya. Variabel data. Ini lupa titik koma. Variabel terus data kita buat variabel misalnya mahasiswa. Nah, jadi variabel mahasiswa ini menyimpan ini yang tadi di mahasiswa model yang ada di model mahasiswa model. Terus dia akan memanggil metode nih, kita buka dulu mana mahasiswa model. Nah, dia akan memanggil metode ini, metode data ini. Jadi kita buatlah di sini metode datanya. Titik koma jangan lupa. Nah, udah kita buat nih kan. Ini nggak titik koma, ini koma. Jadi kita panggil metodenya, terus ini apa saja. Di sini kita bisa langsung panggil variabelnya itu variabel data ini. Kita bisa langsung panggil variabel data. Nah, udah kita panggil variabel datanya. Kita sekarang coba ke view. View-nya kita pakai yang home kemarin tuh aja ya. Ini kemarin. Jadi kita komennya dulu. Terus kita mau panggil array-nya itu pakai dd dulu. Pakai dd. Kita mau nampilinnya dalam bentuk array dulu. Terus di sini di dalam tanda kurung ini itu kita panggil variabel mahasiswa. Variabel mahasiswa itu yang tadi udah kita buat di mana tadi ya? Nah, bukan. Di controller. Nah, ini mahasiswa ini kita panggil di view. Yang di view mana di view-nya? Ini kita panggil di view. Nah, coba kita save. Sudah di save kan? Di save. Ya. Kita coba sekarang ya. Kita coba buka di browsernya. Ini kan masih yang halaman apa? Kita coba tadi. Oh, ini mana tadi? Ini kan di roots-nya kan udah pernah kita set kan kemarin. Kalau misalnya dia nggak akses pakai /home, maka dia akan menjalankan yang di file contoh controller method index. Jadi kita coba ya. Kita coba di sini home. Nah, ini kan udah berhasil kan? Ini udah berhasil dia jalan. Ini dia ada array-nya. Nah, ini kan yang tadi kita buat di model, dia berarti udah berhasil nge-passing data array ke view. Tapi di sini dia view-nya tuh masih dalam bentuk array. Nih, jadi kayak mana sih supaya dia bisa tampil dalam bentuk view biasa? Kan kemarin udah pernah kakak jelasin juga kan yang untuk cara nampilin data di view. Mana view? Oke, sekarang coba lagi ya. Karena ini data yang kita kayak gini, karena ini data yang kita buat itu lebih dari satu, jadi kita bisa pakai for each lagi. Kita bisa di sini pakai for each. Terus ini variabelnya mahasiswa kita buat, misalnya s m.
Nah, terus di sini kita bisa kita mau buat NIM. Jadi kita buat datanya ada NIM kan, NIM. Nah, baru kita bisa panggil NIM-nya itu dengan cara yang kayak biasa pakai kurung kurawal 2 buah, terus kita buat M, terus kita panggil, kita pilih saya mau manggil NIM. Yang di model ini kita mau manggil NIM ini kan, maka kita buatlah di sini NIM gitu. Terus nih kita BR aja. Terus apa lagi misalnya nama. Jadi kita buat nama kan. Nama. Terus sama buat lagi satu lagi tadi di sini ada apa? Nama tanggal lahir. Tanggal lahir. Tanggal lahir misalnya nih. Kita biar di enter ke bawah. Nah, terus kita save. Kalau udah kita save, kita coba ya jalankan di browsernya lagi. Ini kan tadi kan masih dalam bentuk array kan, karena kita masih pakai DD tadi. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, ada muncul kan dia datanya dalam bentuk view biasa. Ini kita BR dulu kali. Mau pisahin data satu sama data dua. Nah, ini. Jadi ini kita udah berhasil ngepassing data array ke view melalui dari menggunakan MVC, model, view, sama controller. Nah, jadi untuk pembahasannya itu aja sih untuk hari ini. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang kurang jelas? Ada yang mau nanya nggak? Entah ngejelasinnya kecepatan atau kayak mana? Udah jelas nih mau nanya? Kalau serius nih kan, udah jelas kan? Nanti kalian rupanya ada yang nggak paham. Siapa yang ngetik tadi? Nggak ada yang mau nanya, ini betul? Oh, ada yang typing. Kak, berarti NIM, nama, sama tanggal lahirnya belum ada di database kan? Iya, belum ada. Tadi kita itu masih buat datanya itu masih di modelnya langsung, belum pakai database. Makanya manggilnya juga tadi caranya nggak ini kayak gitu. Kalau misalnya kita pakai model, kita pakai database, nanti beda lagi tuh cara manggilnya. Dia kayak pakai tanda panah gitu kalau nggak salah. Karena kan kita belum ada ngisi datanya kan, kita belum ada ngisi data di tabel database-nya. Jadi ya untuk sementara kita pakai data statis dulu. Kalau untuk itu untuk nanti data dinamis, nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya aja ya, sekalian kita belajar CRUD yang create, read, update, delete. Nanti itu sekalian kita pakai datanya itu dari database. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada yang mau nanya, aku ada tugas nih. Tapi oh ini sebenarnya kan ini nggak ada yang mau nanya lagi kan? Biar dilanjutin. Nah, ada ya, nggak ada yang nanya kan? Nah, jadi kan kalian, kakak mau nanya lah, kalian udah dikasih requirement
tugas besar nggak dari Pak Ivan? Yang kayak apa-apa aja persyaratan tugas besarnya? Udah, Kak? Udah kan. Nah, jadi, itu kan bisa jadi kalian nanti presentasiin tugas besarnya itu kan ke Aslab kan, ya berarti ke Kakaklah. Jadi nanti ini, takutnya kalau misalnya sama dosen nggak sempat, jadinya sama Aslab. Nah, jadi Kakak di sini perlu data-data kalian juga, data-data tugas besar kalian. Nanti mungkin Rizky Komtingnya bisa kirimin ini ya, kirimin nama-nama kelompoknya, kelompok tugas PWL-nya ke Kakak ya. Nanti taruh di ini aja, ditaruh di Excel, kalau nggak di Word, suka hati lah. Pokoknya nama-nama kelompoknya siapa-siapa aja. Bisa kan, Rizky? Bisa, Kak. Oke. Nah, terus di sini kan Kakak juga mau mantau perkembangan tugas besar kalian kan, biar nanti di akhir kalian juga nggak keter kali. Nah, jadi Kakak di sini udah buat tugas, tapi tugas ini tugas kelompok, mudahnya nggak susah. Ini tengok ya. Nah, jadi ini ada laporan tugas besar kalian. Nampak kan? Nah, jadi di sini Kak, nanti kalian buatlah laporan tugas besar kalian tuh, nanti isinya yang pertama itu ada nama-nama kalian lah, nama project manajernya siapa, terus sama nama-nama anggota kelompoknya siapa, sama NIM-nya ya dibuat. Terus kalian mau buat judul tugas besarnya apa? Misalnya apalah gitu, misalnya stok barang tahap apa. Sepatilah mau buat judul tugas besarnya apa. Terus ada deskripsi singkat mengenai tugas besar apa yang mau kalian buat. Jadi misalnya kalian mau buat tugas besar ini, fungsinya untuk bla 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 gitu-gitulah. Kalian deskripsikanlah secara singkat aja. Terus buat juga fitur-fitur apa yang mau kalian buat di tugas besar itu, di webnya itu. Nah, udah itu kalian buatlah pembagian kerja dari kalian sekelompok itu. Misalnya kayak si si Adinda ngerjain bagian fitur ini. Misalnya si siapa lagi si Rizky ngerjain fitur ini gitulah, si Fulan ngerjain fitur ini. Kalian buat sesuai dengan pembagian kerjanya masing-masing ya. Jangan di asal-asalan buat pembagiannya. Karena nanti Kakak nilainya juga nanti untuk nilai tugas besar kalian juga dari inilah Kakak nanti kan nengok kalian ngerjain bagian apa-apa aja. Nanti baru dilihat kan hasil kerja kalian kayak mana. Nah, terus yang keenam ini kalian bisa buat laporan perkembangan website kalian. Kakak nggak tahu sih kalian di sini udah pada mulai ngerjain websitenya atau belum? Udah ada yang mulai ngerjain atau belum? Belum ada yang mulai ngerjain? Mana nih orangnya? Belum, Kak. Oh ya udah kalau belum juga nggak apa sih, tapi ya saran Kakak udah bisa dicicil mulai sekarang nggak kan? Soalnya nggak terasa sebulan lagi ya paling sebulan bulan Juni atau Juli? Juni ya, udah UAS. Jadi kayaknya udah bisa dicicil mulai sekarang. Nah, jadi di sini laporan perkembangan website-nya ini nanti kalian buatlah misalnya nama fiturnya apa, misalnya kayak fitur tambah barang misalnya. Baru kalian screenshot tampilannya kayak mana. Ini screenshot tampilannya nggak usah semua ya, kayak yang utamanya aja. Kalian screenshot tampilannya. Ya udah, di situ kalian PDF-in, kalian kumpul di e-learning. Deadline-nya lama kok, masih 11 hari lagi. Hari Minggu di jam 23.59 ini minggunya masih minggu depan ya, 30 Mei. Di e-learning nanti Kakak buat submission-nya di e-learning. Terus format filenya ini kelompok berapa, underscore tugas besar, underscore lab PWL, baru pakai formatnya PDF ya. Ini contohnya ini. Nah, mungkin dari tugas untuk laporan tugas besarnya ada yang mau ditanyain nggak? Oke, makasih Rizky. Bentar ya. Untuk laporan tugas besarnya, ada yang mau kalian tanyain nggak? Biar nanti nggak bingung-bingung kalian ngerjainnya.
Takutnya nanti bingung kan, salah-salah ngerjainnya. Project manager di bagian nomor 1 itu maksudnya gimana ya, Kak? Oh, project manager itu kayak ketua kelompoknya. Misalnya kan, kalian mau buat ketuanya siapa, misalnya kayak siapalah, pokoknya nama project manager-nya yang kayak mempertanggungjawabkan kelompok kalian lah, kayak ketua kelompok gitunya. Nanti yang ngumpul laporannya ini, 1 orang aja ya, perwakilan aja dari kelompoknya. Misalnya project manager-nya aja, iya, si project manager-nya aja yang ngumpulin laporannya ini ke e-learning. Terus ada yang mau ditanya lagi? Ini dia Paramita lagi typing. Kak, untuk pembagian tugasnya bisa berubah-berubah. Misalnya untuk sementara si A ngerjain bagian ini, rupanya di pertengahan jalan si A nggak cocok atau stuck gitulah, Kak. Terus tukaran sama si B boleh, Kak? Boleh, nggak apa-apa. Itu, nanti nanti kan ini kan masih laporan tugas besar sementara, nanti kan ada juga laporan tugas besar akhirnya. Nanti untuk akhirnya itulah kalian buat pembagian kerja yang fiksnya. Kalau ini kan masih yang sementara, jadi nggak apa-apa, misalnya sampai saat ini kalian bagi-bagi tugasnya itu mau apa-apa aja, kayak gitu, nggak apa-apa kalau masih tukar-tukaran. Oke, sama-sama. Siapa lagi yang mau nanya? Jijik apa? Oh iya, untuk, file materi tadi itu Kakak upload-nya di pertemuan 6 ya? Untuk yang di pertemuan 7-nya Kakak upload yang ini, laporan tugas besarnya. Untuk laporan tugas yang akhir deadline-nya kapan ya, Kak? Kalau untuk laporan tugas akhir itu mungkin nanti, antara setelah kalian selesai presentasi tugas besarnya, iya kayaknya itu sih, setelah kalian selesai presentasi tugas besarnya, masih lama kok nanti itu. Paling siap-siap UAS, siap UAS biar nilai kalian dilihat dari situ juga kan. Makanya mungkin, ini udah bisa kalian cicil-cicil dari sekarang juga. Kalian kalau semester 2 tugas besarnya ada apa aja? PWL, terus, PBO ada nggak? Baru PWL ya? Oh, enak lah. Ya udah kan masih PWL juga kan, jadi kan nggak terlalu banyak yang mau kalian kerjain, bisalah dicicil-cicil. Entah kayak buat fitur login-nya dulu, entah buat, login, register, atau enggak home-nya, ya gitu-gitulah. Ada yang mau ditanyain lagi nggak?